Amin. Puji Tuhan, selamat pagi semuanya, shalom. Ya, kita bersyukur kita kembali berkumpul di tempat ini untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Siapa yang diberkati oleh pujian penyembahan pada pagi hari, mari angkat tangan saudara. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, coba kita sapa dulu kanan kiri kita katakan Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Yes, betul, Tuhan Yesus itu sungguh baik dalam hidup kita. Puji Tuhan saudara. Kembali saya membawakan firman Allah di pagi hari yang indah ini. Bersyukur karena kebaikan Tuhan kita ada di sini, kita kembali berkumpul lagi memuji membesarkan nama Tuhan, dan sekarang kita mendengarkan sebagian besar daripada firman Allah. Puji Tuhan saudara. Di pagi hari ini saya akan membawakan firman Allah kembali tentang kekristenan. Saudara, kita semua yang datang di tempat ini adalah orang Kristen. Yang datang di gereja ini semuanya pasti orang Kristen, saudara. Nah, maka dari itu judul saya pagi hari ini, kekristenan yang sejati. Saudara, untuk lebih dalam lagi memahami kekristenan yang sejati, kita perlu mengetahui beberapa hal, saudara. Nah, sebagai orang Kristen, apakah kita sudah tahu dan paham apa-apa saja yang perlu kita lakukan, atau apa saja yang tidak boleh kita lakukan? Nah, kita akan sama-sama belajar pagi hari ini dan sama-sama kita memahami tentang seperti apa kekristenan yang sejati ini. Tapi sebelum itu saya ingin bertanya, saudara. Saya ingin bertanya, menurut saudara Kristen itu apa? Menurut saudara Kristen itu apa? Mengikut Tuhan. Pengikut Tuhan. Apa saudara? Ada lagi? Kristen itu apa? Apakah Kristen sebuah agama? Jelas. Jadi saudara, beberapa dari kita mungkin berpikir Kristen itu adalah sebuah agama. Betul, kalau di zaman sekarang memang Kristen itu adalah agama yang sah, saudara. Betul ya? Nah, ada juga yang berpikir bahwa Kristen itu adalah orang-orang yang mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan Yesus gitu kan. Yang percaya kepada Allah gitu. Sebenarnya semua ini adalah benar, saudara. Ya, kita juga agama, kita juga pengikut Tuhan. Kita juga orang yang berkumpul untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Kita orang-orang yang percaya sama Tuhan. Betul? Itu Kristen, saudara. Nah, kita ini adalah pengikut juru selamat yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang sudah memberikan hidupnya bagi kita, mengorbankan hidupnya untuk kita, mati di kayu salib untuk kita selamat, saudara. Untuk kita selamat. Sekarang tugas kita seorang Kristen itu apa? Tugas kita seorang Kristen itu apa? Pada dasarnya Tuhan Yesus tuh sebenarnya nggak minta timbal balik. Jadi setelah dia mati di kayu salib, dia bangkit lagi. Tuhan Yesus nggak minta timbal balik, saudara. Timbal balik dalam artian kita berikan lagi misalnya nyawa kita gitu kan. Jadi kayak nyawa tuker nyawa gitu, quote. Nah, Tuhan Yesus tuh nggak minta itu semua. Tuhan Yesus nggak minta itu semua. Dia melakukan itu semua pada dasarnya hanya karena dia sayang dengan saudara dan saya. Amin. Pada dasarnya itu semua karena dia menyayangi kita semua. Itulah sebabnya kenapa dia rela meninggalkan tahta kerajaan Allah, turun di dunia, mati di atas kayu salib, menebus dosa orang percaya, orang-orang, bahkan bukan orang percaya saja, seluruh dunia dia hapus dosanya. Pada dasarnya itu semuanya karena dia sayang dengan saudara dan saya. Amin. Nah, sekarang tadi kita sudah melihat sisi daripada Tuhan Yesus. Sekarang kita melihat ke sisi dalam diri kita.
kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita sudah dibayar dengan harga yang mahal. Masa kita nggak kasih yang terbaik buat Tuhan? Amin. Saudara, berapa di antara saudara sadar tentang hal itu dan saudara berpikir bahwa, oh iya, apa ya yang udah saya kasih sama Tuhan? Di pagi hari ini saya tidak memaksa saudara untuk lakuin ini. Tapi saya ingin mendorong saudara, menguatkan saudara bahwa yuk, kita ini udah dibayar dengan mahal sama Tuhan Yesus. Kita lihat dalam diri kita, masa kita gak timbal balik sih? Masa kita gak melakukan yang terbaik sih buat Tuhan? Masa kita mau menerima harga yang mahal itu dengan secara cuma-cuma, saudara? Sebenarnya ini hal pribadi saudara dengan Tuhan. Hal pribadi saudara dengan Tuhan. Saudara gak perlu jawab di sini, tapi biarlah itu yang menjadi pengingat kembali. Di pagi hari ini saya mengingatkan kembali. Mari saudara, Tuhan udah kasih yang bukan paling terbaik lagi. Tuhan udah kasih semuanya buat kita. Jadi kita sebagai orang yang percaya kepada Dia, at least kita kasih timbal balik. Sama seperti contohnya lah, saudara waktu dikasih sesuatu sama tetangga atau bantuan sama orang lain dari orang lain gitu kan, sekurang-kurangnya itu pasti saudara bilang terima kasih, betul? Gak mungkin saudara tiba-tiba udah ngambil pertolongan atau ngambil berkat itu terus saudara balik terus diem aja gitu kan, gak mungkin kan? Sekurang-kurangnya saudara pasti bilang terima kasih. Amin. Sama seperti kita sekarang, Tuhan udah kasih yang terbaik, lebih dari emas, lebih dari perak, lebih dari seluruh harta di dunia ini. Masa kita gak mau kasih juga yang terbaik buat Tuhan? Itu pertanyaan yang akan saudara jawab sendiri secara pribadi. Amin. Nah saudara, di pagi hari ini kita akan masuk ke dalam 3 poin yang akan saya bawakan tentang kekristenan yang sejati. Nah, tapi sebelum itu saudara, sebelum masuk ke dalam poin-poin kita, coba kita kembali lagi. Kita bilang sama kanan kiri kita, bilang saya mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Ayo bilang kanan kiri saudara, saya mau memberikan yang terbaik buat Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Amin. Haleluya. Kita kasih yang terbaik buat Tuhan. Dan itu gak akan rugi saudara. Justru itu akan menjadi keuntungan bagi saudara. Puji Tuhan. Sekarang kita akan masuk ke dalam 3 poin tentang menjadi seorang Kristen yang sejati. Kita memang orang Kristen pada saat ini. Buktinya apa? Buktinya kita datang ke gereja. Kalau kita nggak datang ke gereja ya itulah ya, kita berarti di luar daripada Kristen gitu. Kita ada di sini ya, itu bukti kalau kita itu adalah orang-orang Kristen. Nah, tapi apakah kita sudah mengenal betul tentang kekristenan sejati itu, tentang kekristenan itu sendiri? Oke, kita akan langsung masuk ke dalam 3 poin kita di pagi hari ini. Yang pertama, next. Kita masuk ke dalam poin kita yang pertama. Iya, ini ada 3 poin kekristenan yang sejati. Yang pertama adalah yakin dan percaya. Itu poin yang pertama. Yang kedua, Kristen yang sejati sudah pasti taat. Dan yang terakhir, yang ketiga, orang Kristen yang sejati sudah pasti dia setia. Amin. Nah, baik. Sekarang kita akan coba untuk memasuk lebih dalam lagi dari 3 hal ini yang baru saya sebutkan. Kita akan langsung masuk poin yang pertama. Poin yang pertama adalah percaya. Yakin dan percaya. Kata yang hampir mirip ya saudara ya. Nah, sekarang kita coba masuk, baca dulu firman Allah di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita baca dulu firman kita. Yang sudah dapat boleh sama-sama katakan amin. Amin saudara.
Filipi 4 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin, saudara. Di sini dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nah, sekarang saya akan mengambil suatu ilustrasi yang seringkali mungkin kita dengar, saudara, yaitu tentang kepercayaan terhadap supir. Jadi baik itu mulai dari pesawat, kereta, ataupun supir-supir angkutan umum. Sekarang saudara, saya ingin bertanya, siapa di sini yang waktu naik angkutan umum dia mengenal sama supirnya? Ada, saudara? Oh, haleluya. Ada ya? Supir angkotnya ada, saudara. Oh ya, luar biasa. Channelnya banyak ini, seperti yang memakai sini. Iya, puji Tuhan. Nah, tapi beberapa di antara kita waktu kita naik angkutan umum pasti kita tidak mengenal supir itu, betul? Atau naik pesawat kita pasti nggak kenal dong dengan pilotnya. Atau naik kereta juga kita nggak kenal sama masinisnya. Tapi pertanyaannya, kenapa saudara masih mau naik? Padahal saudara nggak mengenal loh yang membawa saudara itu siapa. Tapi kenapa saudara bisa yakin dan percaya kalau waktu naik itu saudara nggak terjadi hal-hal yang negatif? Kenapa, saudara? Padahal saudara nggak mengenal. Itu karena apa? Karena saudara percaya sama supirnya, betul? Saudara percaya kalau supirnya ini udah mendapatkan lisen dan dia udah sah untuk menyupir gitu, atau membawa pesawat gitu kan. Pasti saudara udah percaya, makanya saudara berani naik. Kalau saudara nggak percaya, ini kisah saya. Puji Tuhan, di tahun ini Tuhan kasih kesempatan untuk di tahun ini Tuhan kasih kesempatan untuk keliling-keliling. Saudara, saya bukan anak yang suka keluar-keluar sebenarnya, saudara. Saya nggak suka keluar-keluar, ya kecuali paling jalan-jalan sekitar sini aja gitu loh, nggak yang sampai kemana-mana gitu kan. Tapi puji Tuhan, di tahun ini Tuhan kasih banyak pengalaman di luar sana. Dan ya, tahun ini total saya terbang itu sekitar 6 kali, saudara, termasuk Kalimantan kemarin kan. Nah, tapi saudara, saya ini orang yang takut naik pesawat. Saya takut naik pesawat. Jadi setiap kali penerbangan itu dak-dikduknya minta ampun deh. Pokoknya setiap mau landing ataupun mau take off itu, wah minta ampun itu deg-degannya. Karena saya takut, saudara. Maka sepanjang perjalanan itu, wah minta ampun lah itu. Udah kacau banget itu, udah panik gitu kan. Khususnya waktu berangkat pertama kali ke Singapura itu, waktu naik pesawat itu lagi hujan lebat. Lagi hujan lebat terus kita suruh terbang, saudara. Wah, di situ pikiran saya udah kemana-mana itu. Udah nggak ngerti lagi lah. Karena itu benar-benar hujannya lagi gede banget. Waktu itu masih bulan Februari ya. Jadi itu masih cuacanya masih buruk lah. Waktu awal penerbangan itu benar-benar nggak tenang. Mulai dari naik pesawat gitu, baru duduk di pesawatnya gitu, sampai dia mau take off, itu benar-benar nggak tenang sama sekali, saudara. Mulai jalan, wah itu udah mulai hati udah mulai deg-degan gitu lah, segala macam, udah cak hadul gitu. Sampai pada akhirnya apa saudara yang terjadi? Overthinking, ketakutan, saudara. Takut inilah, takut itulah. Apalagi saya juga takut pesawat, takut naik pesawat maksudnya. Terus juga berpikiran yang aneh-aneh. Dengar kabar yang banyak, dengar kabar tentang kecelakaan pesawat segala macam itu kan. Terus nonton film tentang hal itu juga. Nah, waktu itu membuat saya kalang kabut sendiri, saudara. Maksudnya kalang kabut tuh ya itu,
muncul ketakutan, muncul overthinking. Karena di situ saya nggak percaya dengan penerbangan saya, dengan cuaca yang buruk, dengan pilot yang saya tidak kenal. Saya nggak percaya dengan penerbangan saya, saudara. Tapi sampai saat ini saya masih ada di sini, saudara. Nah, dengan tidak percaya aja kita bisa muncul hal-hal yang negatif. Kita bisa jadi overthinking, kita bisa jadi ketakutan, kita bisa jadi kekhawatiran hanya karena kita stres. Saya stres, saudara, sepanjang jalan 2 jam. Pesawatnya goyang-goyang, aduh Tuhan, tolong. Bener saudara, sepanjang 2 jam, aduh Tuhan, itu 2 jam itu udah berdoa gitu. Udah gitu duduknya di jendela lagi ya kan, jadi kelihatan gitu kan. Mau saya tutup nggak enak sama yang sebelah, jadi saya buka aja gitu. Nah itu saudara, yang mau saya maksud di sini adalah dengan kita tidak percaya muncul hal-hal negatif seperti ini. Tapi saudara, di saat kita percaya, saya lanjut ceritanya. Terakhir penerbangan itu kemarin waktu pulang dari Balikpapan ke Jakarta. Nah, di waktu itu tuh saya cuma berpikir, Tuhan, saya mau bawakan firman tentang percaya. Kalau saya sendiri nggak percaya, gimana saya mau bawa firman, saudara? Kalau saya sendiri nggak percaya, gimana ya Tuhan? Kayaknya kurang klop. Dari situ saya cuma berdoa sama Tuhan. Tuhan, berkati penerbangan saya dari Balikpapan ke Jakarta. Biar Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi, karena saya tahu semua hal itu ada di dalam tangan Tuhan. Singkat cerita, penerbangan take off, saudara, dari bandara Balikpapan. Dan saudara tahu, seketika penerbangan itu sangat tenang. Seketika penerbangan itu nyaman banget. Dari 6 kali penerbangan, itu satu penerbangan yang paling saya suka. Mulai dari dia take off sampai dia landing, itu penerbangan yang paling enak. Di sini yang mau saya maksud adalah, saudara, di saat kita percaya, walaupun saya juga masih nggak kenal ya sama pilotnya ya, bukan berarti saya kenal pilotnya, enggak. Saya masih nggak kenal sama pilotnya, tapi saya mencoba untuk percaya dan saya serahkan sama Tuhan. Dan di saat itu saya merasakan ketenangan, kenyamanan, dan nggak ada tuh yang namanya takut. Walaupun memang ya namanya pesawat pasti ada goyangnya ya saudara. Di saat turbulence juga saya nggak takut banget. Saya nggak ada rasa takut di saat turbulence itu. Malah yang saya lihat di kanan saya tuh ada mama-mama. Kayaknya dia baru datang pertama kali ke Jakarta, dia udah waktu turbulence itu. Nah, dia udah tidur aja, udah sambil lihat-lihat, sambil tidur gitu. Tapi saya ngerasain tenang, saudara. Karena saya udah taruh kepercayaan itu. Nah, di sini yang mau saya maksud daripada cerita saya ini adalah, saudara udah bisa membedakan ya. Dari cerita ini udah sangat-sangat jelas. Waktu kita nggak percaya dan waktu kita percaya, efeknya itu beda. Dan memang ini yang saya rasain, saudara. Ini yang saya rasain. Efeknya benar-benar berbeda. Nah, sama sekarang seperti kita percaya sama Tuhan. Mungkin beberapa di antara saudara tidak melihat langsung Tuhan itu seperti apa sih wujudnya. Pasti ada yang penasaran tentang hal itu. Tuhan tuh kayak gimana sih wujudnya gitu kan. Tapi satu hal yang saya mau katakan di sini adalah tetap percaya. Walaupun kita nggak pernah melihat mukanya Tuhan seperti apa, sosoknya seperti apa, tapi saya mau tekankan bahwa percaya dengan Tuhan itu saudara akan merasa nyaman, saudara akan merasa tenang, saudara nggak pernah merasakan namanya takut, overthinking dan lain sebagainya. Sama seperti yang saya katakan tadi, kalau saya nggak merasakan, saya nggak berani untuk berkhotbah, saudara.
Saya sudah merasakan itu. Dan itu yang saya alami secara pribadi. Amin, saudara. Mari kita, beberapa di antara kita yang masih membawa ketakutan, masih yang membawa kekhawatiran, masih yang suka overthinking, kita coba taruh kepercayaan kita di dalam tangan Tuhan. Di saat itu saya hanya berdoa dengan singkat, saudara. Saya bilang saya percayakan perjalanan ke dalam tangan Tuhan. Saya tahu saya akan selamat sampai tujuan. Singkat, saudara, tapi luar biasa. Nah, di sini, saudara, pagi hari ini, siapapun saudara yang masih membawa kekhawatiran, yang masih membawa ketakutan, berdoa sama Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan ketenangan. Mungkin, saudara, masalah atau ketakutan itu masih ada, tapi setidaknya di saat itu saudara tidak terlalu dalam. Masih ada Tuhan yang menopang saudara untuk naik. Di saat saudara percaya sama Tuhan, kalau Tuhan itu akan membawa saudara ke jalan yang betul, Tuhan akan membawa saudara ke jalan yang nyaman, Tuhan akan membawa saudara dengan tenang, maka itulah yang akan Tuhan lakukan. Amin. Mari saudara, taruh percaya saudara di dalam tangan Tuhan, maka ketenangan itu akan saudara dapatkan. Amin. Puji Tuhan. Kita lanjut poin yang kedua. Poin yang kedua, kita akan masuk ke dalam poin taat. Kalau saudara masih ingat, mungkin dari beberapa khotbah saya yang lalu itu saya sering banget ngebahas tentang ini. Kenapa? Karena ketaatan itu memang penting di dalam hidup kita. Nah, saya sekarang akan coba ambil kisah dari Simon Petrus dalam Lukas 5 ayat yang keempat. Boleh dibuka Lukas 5 ayat yang keempat? Nah, saya akan langsung bacakan aja ya. Lukas 5 ayat yang keempat, setelah selesai bicara, ia berkata, ia di sini Tuhan Yesus ya, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Nah, ini kisah seorang Simon Petrus. Dia adalah penjala ikan. Di waktu itu, di saat itu, malamnya dia menjala ikan. Dia berusaha sekuat tenaga, tapi hasilnya zonk. Dia nggak dapat apa-apa. Dia udah lelah, udah letih, berusaha sepanjang malam. Kalau saudara baca ceritanya ya, sepanjang malam dia berusaha, tapi dia nggak dapat apa-apa, saudara. Dia nggak dapat ikan satu pun. Tapi waktu itu Tuhan Yesus melihat. Dia memerintahkan kepada Simon, kamu pergi lagi, tebarin lagi jalannya. Secara manusia, aduh Tuhan, kita kan udah, maksudnya Simon ini udah capek-capek loh, sepanjang malam. Dia nggak dapat hasil apa-apa. Dia udah berusaha sekuat tenaga, tapi tetap nggak dapat hasil apa-apa. Di saat itu Simon mengeluh atau dia menolak secara halus, karena dia bilang, aduh Tuhan, semalam saya udah coba tapi nggak ada apa-apa. Gitu. Nah, di sini apa yang Simon lakukan? Dia mendengarkan, saudara. Dia mendengarkan, tapi dia tidak melakukan. Nah, kita lihat. Di saat dia tidak melakukan, tetap dia nggak dapat ikan. Karena pada saat itu dia hanya stay di di pelabuhan ya, apa sih namanya itu? Ya di pinggir pantainya itu. Nah, tapi pada akhirnya dia mendengarkan apa yang Tuhan Yesus katakan. Dia kembali menebarkan jalannya lagi. Coba di next slide-nya. Kita lihat. Nah, seketika Simon mendapatkan ikan yang begitu melimpah. Saudara, yang saya mau ambil di dalam kisah ini adalah taat itu bukan hanya mendengarkan, tapi taat itu melakukan.
action di dalamnya. Taat itu bukan hanya berbicara, tapi kita perlu action di dalamnya. Kita perlu beraksi. Saya percaya saudara, keluarga GPDI Tama Sentosa adalah orang-orang yang taat. Amin. Sekali lagi, keluarga GPDI Tama Sentosa adalah orang-orang yang taat. Amin. But now I will encourage you to build your faithfulness. Saya mau mendorong saudara, kita bangun kepercayaan, kita bangun ketaatan kita ini. Kita bangun saudara. Nah, maksudnya kita bangun adalah saya mau mendorong saudara agar saudara tidak puas dengan apa yang sudah saudara lakukan sekarang. Tapi saya mau mendorong saudara bahwa yuk lebih lagi, lebih haus lagi dan lapar atas kebenaran firman Tuhan, lebih haus dan lapar lagi atas mau taat sama Tuhan. Kita mau terus lagi, lebih meningkat lagi, sehingga sampai pada nanti masanya Tuhan bicara dengan saudara secara pribadi bahwa, nah, kamu adalah anakku yang taat dan setia. Amin. Saudara mau merasakan itu? Saudara mau berjumpa pribadi dengan Tuhan Yesus? Amin. Beberapa di antara saudara yang ingin seperti itu, mari kita ambil action saudara. Kita ambil gerakan, kita beraksi saudara. Dan saya yakin Tuhan akan berjumpa pribadi dengan saudara. Amin. Bilang ke kanan kiri saudara, mari kita taat sama Tuhan dengan penuh semangat. Yuk, mari kita taat sama Tuhan. Taat sama Tuhan. Amin. Amin, haleluya. Oke, yang terakhir tentang kesetiaan. Saudara, ada yang masih ingat tentang kesetiaan yang pernah saya khotbahkan beberapa minggu lalu? Itu banyak sekali macamnya dan saya tidak perlu mengulangnya lagi. Nah, sekarang saya hanya kembali ingin mengingatkan kepada saudara, kesetiaan ini adalah dasar daripada kekristenan kita. Itu sudah sangat dasar daripada kekristenan kita. Di saat saudara setia, maka Tuhan juga gak akan membiarin itu secara cuma-cuma. Saat saudara setia, itu Tuhan akan tampung. Semua jeripaya saudara akan Tuhan tampung. Dan yakin dan percaya di saat saudara sudah setia dan Tuhan sudah menampung itu semua, maka tepat pada waktunya berkat itu akan dikembalikan lagi kepada saudara berlipat kali ganda sesuai dengan janji kebenaran firman Allah. Saudara, saya sangat memahami beberapa di antara kita masih banyak yang berjuang tentang kesetiaan ini. Satu hal yang ingin saya katakan saudara, di saat kita setia itu gak mudah. Di saat kita setia itu banyak perjuangan yang harus kita lewati. Di saat kita mencoba setia, itu gak ujuk-ujuk tiba-tiba kita menjadi orang yang setia, enggak. Pasti ada yang namanya tantangan, pasti ada namanya hal yang membuat kita, nanti dulu deh Tuhan. Itu pasti ada saudara. Tapi satu hal yang saya kasih pesan sama saudara, jangan pernah menyerah dengan perjuangan itu. Saudara yakin dan percaya, di saat saudara sudah menang dengan perjuangan yang saudara lakukan sekarang, emas, harta yang begitu melimpah itu sudah menunggu di ujung sana. Harta yang daripada Tuhan itu sudah menunggu di ujung sana. Berkat yang daripada Tuhan itu udah sedikit lagi saudara sampai. Itu sudah menunggu. Jangan pernah menyerah saudara. Jangan pernah menyerah. Ada satu lagu kan katakan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Pagi hari ini saya nggak tahu apa yang saudara bawa, apa yang saudara sedang perjuangkan.
Tapi yang saya yakin, di saat saudara sudah membawa itu ke dalam tangan Tuhan pagi hari ini, maka Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan tidak akan diam begitu saja untuk membiarkan saudara. Dia akan menolong saudara. Dia akan beserta dengan saudara. Perjuangan mulai dari kecil ataupun perjuangan besar, itu Tuhan selalu ada buat saudara. Amin. Amin. Percaya saudara. Percaya bahwa Tuhan akan selalu ada buat saudara di saat saudara sudah setia. Amin. 3 hal yang kita pelajari di pagi hari ini, 3 hal yang kita sudah dengarkan di pagi hari ini, yaitu tentang yakin dan percaya. Yang kedua tentang ketaatan. Dan yang ketiga tentang setia. Dari 3 hal ini itu akan meningkatkan lagi kekristenan kita. Jadi mari, sebelum saya tutup, kita mau sama-sama katakan satu hal ini. Coba next. Kita mau baca tuh saudara kata-kata ini. Kata-kata ini saya dapat waktu perjalanan saya dari Tambang ke hotel, itu lumayan cukup panjang. Dan kata-kata ini saya dapat saudara. Jadi di mobil tuh saya sambil ngetik kata-kata ini. Kita mau sama-sama baca ya, dengan suara yang nyaring. 1, 2, 3. Saya mau taat kepada Tuhan dan saya percaya bahwa Tuhan akan selalu ada bersama dengan saya. Dengan iman dan yakin di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Amin. Ini kata-kata yang luar biasa saudara. Amin. Biarlah kata-kata ini menjadi rema dalam hidup saudara dan saya. Dan hal yang terakhir yang saya ingin sampaikan, setelah kita mendengar ini, mari kita jangan biarkan itu pergi begitu aja. Karena kekristenan seseorang itu bukan dari banyaknya kita datang ke gereja, saudara. Saudara tahu Yudas Iskariot, dia mengikut Tuhan setiap harinya. Ya tentu karena dia adalah muridnya Tuhan. Tapi apa yang dia lakukan? Dia menjual Tuhan Yesus. Jadi kekristenan itu bukan tentang kamu rajin ke gereja, kita rajin ke gereja. Tapi kekristenan itu tentang bagaimana kita mengaplikasikannya di luar sana ketika kita bertemu dengan orang lain. Ketika kita bertemu dengan orang-orang yang tidak percaya. Maka di situ kekristenan yang saya maksud itulah yang akan saudara keluarkan, yang akan saudara tunjukkan. Disitulah aplikasinya daripada kekristenan yang sejati itu. Amin saudara. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kiranya firman Allah menjadi berkat buat saudara, tentu menjadi berkat buat saya juga. Dan mari kita terus menjadi orang Kristen yang sejati. Amin. Saudara mau menjadi Kristen yang sejati? Amin. Saudara mau menjadi Kristen yang sejati? Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Ibu Gembala.